tips-tips bagaimana mempercepat pertumbuhan durian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tercinta penggemar durian. Ini saya masih pada liputan saya terkait bagaimana mempercepat pertumbuhan durian seperti itu. Nah, ini ada beberapa, kalau itu juga ada. Nah, ini sebelumnya ini tidak ada naungan, ini tidak ada sebelumnya, ini langsung terkena matahari langsung, dan ini juga kemarin saya tebas. Nah, ketika posisi tanaman durian kecil dia kena matahari langsung, maka pertumbuhannya lambat, teman-teman. Nah, ini agak tumbuh sedikit, mungkin setelah ini saya kasih naungan sekitar 2 minggu. Wallahu alam. Nah, tapi kemungkinan besar seperti itu. Nah, ini posisi ini dulu tidak ada naungan sejak saya tanam dari biji yang sebelumnya saya kumpulkan bijinya, kemudian saya deder, saya tumbuhkan, dan sudah saya upload di video sebelumnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini sebelumnya kena panas, posisi panas tinggi gitu. Nah, ini ada perbedaan. Jadi ketika dia panasnya tinggi, maka dia relatif memperbanyak cabang, teman-teman. Ini lihat 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini juga sama. Nah, cabangnya diperbanyak, apalagi yang ini nih. Nah, ini karena dulu tidak ada ini. Jadi itu lebih banyak cabangnya ini. Ya, cabangnya diperbanyak seperti itu. Nah, cuma yang menjadi masalah adalah tingginya kurang. Dia tingginya cuma segitu. Nah, ini bisa diukur. Nah, ini coba kita ukur. Nah, dia tingginya hanya sekitar 35, teman-teman, 35, 36. Ini juga tingginya ini sekitar 30, 32 gitu ya. Nah, ini juga sama, ini tingginya sekitar, ini malah lebih rendah, 27-an, 47. Nah, ini kondisi awalnya tidak saya kasih naungan dari sejak tanam awal sampai kondisi terakhir 2 minggu sebelumnya, tidak saya kasih naungan. Nah, memang tumbuh alhamdulillah, cuma yang menjadi kondisinya adalah dia tidak cepat tinggi seperti itu. Nah, beda perlakuan sama yang saya tanam di bawah rimbunnya tanaman lain. Jadi dia kena naungan yang sifatnya adalah naungan alami dari tanaman-tanaman sekitarnya. Nah, ternyata itu lebih tinggi. Nah, mari kita cek kondisi bibit durian yang ditanam di tanah langsung yang di bawah naungan. Nah, nanti kita cek perbedaannya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita cek durian yang saya tanam, yang sebelumnya saya tanam dari biji langsung di sini. Yang ini posisinya di bawah naungan, jadi di atasnya ini ada pohon tanaman ini lompong. Nah, lompong seperti itu, ada tanaman lompong. Ini juga sudah berbuah ini, teman-teman, siap dimakan. Nah, ketika durian ini di bawah naungan ini dengan jumlah intensitas matahari yang relatif sedikit, nah maka ternyata pertumbuhannya cukup bagus. Nah, seperti ini, bagus. Nah, tinggi, lebih tinggi. Kita cek dari sisi ketinggiannya, teman-teman. Nah, ini masalahnya kemarin kesenggol, jadi ini pucuknya patah. Harusnya bisa lebih tinggi karena dia lebih ke arah atas. Nah, ini kita cek berapa ketinggiannya. Nah, ini mencapai, bisa dilihat teman-teman, 40
ya, 45,6, 46. Nah, ini yang di naungan yang alami. Nah, yang tadi sekitar 30-an, ini ada 45, ada perbedaan. Nah, ini juga sama, ini sekitar, kalau dilihat di sini ya sama, hampir 45. Nah, ini posisi di bawah naungan yang sifatnya alami, di bawah pohon tales. Nah, tales atau apa tadi namanya. Nah, ini kalau kita buka seperti ini. Nah, artinya teman-teman ya, mungkin menjadi informasi untuk diperhatikan teman-teman untuk pecinta durian. Kalau menanam dari kondisi bibit masih kecil, maka yang diperlukan adalah adanya naungan. Nah, saya sudah membandingkan dengan 3 metode ini. Jadi ada yang saya tanam di polybag, planter bag, kemudian ada yang saya tanam langsung. Pada video sebelumnya sudah saya upload. Ternyata yang di bawah naungan menunjukkan kondisi perbedaan yang signifikan. Nah, seperti itu. Jadi menjadi informasi tambahan buat teman-teman, nanti bisa diaplikasikan dalam kerangka menanam durian, menduriankan Indonesia gitu kan. Nah, kita harus mempersiapkan naungan pada posisi bibitnya masih kecil. Nah, tip ini saya lakukan untuk daerah Sragen, dari di Sragen, untuk suhu yang relatif panas dengan tingkat intensitas matahari yang tinggi ya. Di sini relatif panas. Nah, mungkin bisa menjadi bahan referensi. Baik, mungkin itu teman-teman, mohon di subscribe channel saya untuk perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.